What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Ihsan Julfikar. Sebelumnya gue mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin dari gue. Buat teman-teman semua yang udah subscribe gue, yang belum subscribe silahkan subscribe. Selamat berlebaran buat teman-teman yang merayakan, dan selamat berlibur panjang buat teman-teman yang memang memiliki libur panjang. Semangat terus dan sehat selalu untuk kita semua. Ya udah, kita mulai sekarang videonya. Ya, di video ini gue akan bahas iOS 15.5 beta 4. Wow, cepet banget ya. Terhitung kayaknya 1 minggu lalu Apple baru aja merilis iOS 15.5 beta 3. Saat ini Apple sudah merilis iOS 15.5 beta 4. Apa saja yang baru dan apa saja perbaikannya di versi beta ini? So, simak video ini hingga selesai, langsung aja check this out guys. Ya, tepatnya semalam atau dini hari tadi, Apple resmi merilis iOS 15.5 beta 4. Tapi bukan hanya iOS aja yang dirilis, adapun iPadOS 15.5 beta 4, lalu watchOS 8.6 beta 4, tvOS iOS 15.5 beta 4, HomePodOS iOS 15.5 beta 4, macOS 15.4 beta 4, dan Studio Display 15.5 beta 2. Jadi itu adalah operating system yang Apple update versi betanya. Ingat ya, ini versi beta bukan public resmi ya. Jadi ini buat teman-teman yang emang menggunakan versi beta, karena versi beta itu tidak untuk digunakan sehari-hari. Perlu diperhatikan itu, oke? Ya, sebelum gue jelasin lebih detail fitur-fiturnya yang baru atau perbaikannya, ya kita sudah memasuki bulan Mei ya, tepatnya tanggal 4 Mei ini. Dan ya, kita tahu tanggal 6 Juni nanti Apple akan menselenggarakan Worldwide Developer Conference atau WWDC. Ini pastinya akan ngebahas sistem barunya Apple, yang terutama adalah iOS 16 tentunya ya, pastinya. Karena iOS 16 akan dirilis dan mungkin akan ada versi betanya di bulan Juni nanti atau setelah bulan Juni, kayak gitu. Jadi sepertinya Apple memang sangat sedang bekerja keras sekali ya. Makanya nih updatean iOS 15.5 ini sepertinya untuk versi betanya cukup cepat banget ya. Selang seminggu udah ada baru lagi kayak gitu. Lalu beberapa minggu lalu Apple juga memperkenalkan program baru namanya Self-Service Repair ya, dimana itu untuk negara-negara US ya. Kalau teman-teman yang tinggal di negara US, kalian bisa melakukan Self-Service Repair pada Apple. Ya, Apple di sini memperkenalkan Apple Announce Self-Service, dimana untuk program-program di iPhone 12 hingga paling terbaru dan beberapa iPhone lainnya juga ya. Tapi sayangnya untuk kita di Indonesia belum bisa untuk menggunakan jasa ini, atau lebih tepatnya program ini, seperti itu. Oke, ya kita langsung masuk ke pembahasan. Fitur yang pertama adalah pada aplikasi Apple News. Ya, gue tahu aplikasi Apple News ini nggak semuanya ada, karena aplikasi Apple News ini hanya ada di region US, Apple ID-nya. Jadi kalau teman-teman menggunakan Apple ID region US, teman-teman akan menggunakan aplikasi News ini. Adanya di mana? Ada di bagian News Plus. Ya, Apple memperkenalkan program baru lagi, di mana kita harus berlangganan Apple News Plus ini, kayak gitu. Ya, kira-kira harganya segini untuk per bulannya ya. Nih Apple emang ada-ada aja dah. Tapi ya ini adalah salah satu metode Apple untuk mungkin bisa memberikan berita yang terbaik dalam versi audio dengan aplikasi newsnya dia, kayak gitu. Sebenarnya di iOS 15.5 beta 4 ini tuh nggak terlalu banyak sih updateannya, kecil-kecil aja, karena memang kayaknya ini sudah mendekati versi resmi rilisnya. Oke, sekarang kita pergi ke iPad dulu, karena di iPadOS tuh ada perbaikan atau pembaruan di bagian setting. Lalu pergi ke AirPlay and Handoff ini. Nah, di bawahnya ini nih ada kursor and keyboard beta nih, kayak gini ya. Jadi untuk kedepannya tuh kayaknya akan ada perbaikan pada keyboard atau smart keyboard ataupun magic keyboardnya, kayak gitu. Dan ini gue menggunakan iPad generasi 9 ya. Oke, lalu setelah itu ada perbaikan juga pada iPhone storage di iPhone 6s ya, khususnya untuk iOS 15.5 beta 4 ini. Mungkin nanti akan di device-device lain juga ya pada saat versi publiknya ya. Kita cek aja ke setting, kita langsung tes aja iPhone storage ke general, lalu iPhone storage, dan di sini videonya nggak akan gue potong, nggak akan gue cut. Nah, loadingnya cukup cepet ya. Dan ini storage-nya 16 GB aja. Loadingnya kalian bisa lihat ya tadi cukup cepet ya. Dan kita cek sekarang sistem datanya. Nah, sistem datanya kecil ya. Semoga nanti pada saat versi resminya atau public resminya yang untuk ke semua iPhone akan tetap aman-aman aja, kayak gitu. Dan pada iOS 15.5 beta 4 ini sudah tidak overheat ya. Sebelumnya di iOS 15.5 beta 3 itu cukup overheat di bagian belakang, panas ya. Dan sekarang sudah nggak overheat, aman-aman aja. Ya, setelah itu ada perbaikan juga pada firmware di AirTag, tapi sayangnya AirTag gue nggak punya ya. Jadi buat teman-teman yang punya AirTag, nanti pada saat iOS 15.5 rilis wajib update sih, karena itu ada perbaikan juga pada firmware yang ada pada AirTag, kayak gitu. Lalu selanjutnya ada perbaikan juga pada Apple Pencil ya untuk pengguna iPad ya, karena Apple Pencil juga ada perbaikan. Buat teman-teman yang memiliki Apple Pencil, pada saat nanti iPadOS 15.5 dirilis, lebih baik update karena memang ada perbaikan pada saat Apple Pencil, kayak gitu. Setelah itu kita balik ke iPhone lagi. Di iPhone ini ada fitur fokus ya yang menjadi perbaikan juga di iOS 15.5-nya. Tentunya bukan hanya fokus aja, perbaikannya juga ada pada aplikasi shortcut, yaitu di bagian automation. Jadi buat teman-teman yang pengguna automation nih ada perbaikan juga nantinya, kayak gitu. Dan saat ini sih belum kelihatan banget ya perbaikannya di mana.
gue nggak ngerasa banget. Tapi yang gue berdasarkan info gue dan gue cari-cari info, memang itu ada perbaikan pada saat di fitur fokus ini serta automation pada shortcut kayak gitu. Ya, untuk performance pada iOS 15.5 beta 4 khususnya di iPhone 6s gue ini sejauh ini aman-aman aja ya. TikTokan semua, Instagraman, Twitteran, WhatsApp juga aman ya, nggak ada kendala. Ya memang ini memang update nggak terlalu besar banget ya, seperti tadi udah gue bilang di awal, fiturnya nggak terlalu banyak, lebih banyak perbaikan. Ya kita cobain aja, nggak afdol juga kalau kita nggak tes benchmark juga. Dan gue akan benchmark menggunakan Geekbench 5 ya. Kita tes aja langsung di sini, kita run benchmarknya, oke? Ya sedang proses run benchmark ini, jadi kita tunggu aja prosesnya, oke? Ya ini adalah hasil skor dari benchmarknya iPhone 6s di iOS 15.5 beta 4. Untuk single skornya dari 546 dan multi core skornya adalah 999. Ya satu lagi 1000 lah, anggaplah kayak gitu. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini ya, prosesornya A9, RAM-nya 2GB di iOS 15.5 beta 4. Oke, memang performance aman-aman aja sih iOS 15.5 beta 4 ini di 6s. Ya, kita nggak tahu nanti iPhone 6s ini akan kebagian gak nih iOS 16 nih. Kita tungguin aja nanti ya. Lalu terkait baterai, ada iPhone 6s sejauh ini aman-aman aja. Kalian bisa lihat di sini, baterainya masih 74%. Ya, cuman namanya juga iPhone 6s ya. Kalian mengharapkan apa sih? Selama apa sih lu pengguna iPhone 6s untuk baterainya? Gua aja menggunakan iPhone 6s aja. Baterainya tuh gimana ya? Ya udah, bisa berkali-kali ngecas. Paling sedikit gue ngecas itu sekali. Itu pun kalau memang gue nggak gunain gitu. Tapi seringnya sih 2 kali dalam satu hari sih ngecas iPhone 6s kayak gitu. Cuman ya udah, gue memaklumi lah, namanya juga ini unit lama kayak gitu. Kita cek aja langsung ke bagian setting, lalu ke baterai di sini ya. Kalian bisa lihat rutinitas baterai gue. Nah, sempat mati dan sempat low power mode doang kayak lalu di charger dan penuh lagi ya. Di sini kalian bisa lihat ya, memang beginilah baterai iPhone 6s ya. Kita cek aja baterai health-nya ya, masih 96%. Teman-teman bisa nonton video sebelumnya di iOS 15.5 beta 3 kalau baterai health gue juga masih 96%. Jadi update OS itu bikin turun baterai health nggak bang? Iya, itu cuma mitos. Kalau memang lagi turun ya memang lagi kebenaran turun aja baterai health lo kayak gitu. Tapi sejauh ini so far di iOS 15.5 beta 4 untuk baterai pada iPhone 6s aman-aman aja nih, aman-aman aja, bener-bener aman kayak gitu. Ya menurut gua ini kan masih iOS 15.5 beta 4, pastinya akan ada beta 5. Ini menurut gua sih, ini prediksi gua aja. Kira-kira versi beta 5 itu akan dirilis minggu depan di tanggal 10 Mei atau 11 Mei ya. Dan kemungkinan versi publik resminya akan dirilis di sekitar akhir bulan Mei. Karena melihat Worldwide Developer Conference akan digelar di 6 Juni. Jadi sebelum Worldwide Developer Conference itu diselenggarakan, kayaknya akan ada update iOS dulu terakhir, iOS 15.5 kayak gitu. Nanti setelah diperkenalkan iOS 16, bukan berarti iOS 15 nggak ada update, akan update terus. Pasti akan ada update terus sampai pada bulan September. Dimana bulan September ini adalah bulan dirilisnya iOS juga berbarengan produk iPhone terbaru seperti itu. Jadi pastinya setelah Juni ini akan ada beta-beta iOS 16, tentunya ada versi publik juga untuk iOS 15-nya kayak gitu. Paham ya? Tetap akan berjalan berbarengan tuh. 16 versi betanya, iOS 15 itu versi publik resminya langsung kayak gitu. Dan kenapa kagak banyak fitur baru di iOS 15.5? Menurut gue ini emang disimpan sama Apple nih buat iOS 16. Menurut pandangan gue ya, karena melihat kita sudah mendekati mau bulan Juni ya, sekarang sudah di awal Mei. Next week mungkin di tanggal 10 atau tanggal 11-an itu iOS 15.5 beta 5, dan di akhir bulan Mei versi resmi publiknya sih. Menurut gue sih, ini prediksi aja ya. Kira-kira di tanggal segitulah rilisnya iOS 15.5 kayak gitu. Karena saat ini masih beta 4, iOS 15.5 beta 4 seperti itu. Tidak terlalu banyak fitur-fitur barunya, lebih banyak perbaikan menurut gua di iOS 15.5 beta 4. Ya, sepertinya Apple sedang fokus pada bagian-bagian belakang si sistemnya ini untuk merilis iOS 16. Menurut gua sih kayak gitu. Ya udah, segitu aja mungkin video gua kali ini, semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye bye.